Dan selanjutnya, hadirin, sebelum kita mengikuti prosesi ijab kabul, terlebih dahulu marilah kita ikuti khutbah nikah yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Darul Hikam, anggota DPR RI yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSc. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ananda, Zian, dan Ibnu, saya akan sampaikan khutbah nikah, salah satu agenda yang ditulis langsung oleh Rasulullah, beda dengan acara-acara lain. Saya tidak bisa panjang-panjang karena di belakang panas, mudah-mudahan menambah imunitas juga. Tapi saya juga tidak bisa terlalu pendek, 5 menit seperti sampaikan protokol. Kenapa? Karena ini adalah sunnah Rasul dan ini adalah nasihat terakhir sebelum kalian melaksanakan akad nikah menjadi suami istri. Anak-anak Ibnu dan Zian, hari ini adalah hari yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Itulah sebabnya kedua orang tuamu mengerahkan segala daya, doa, bahkan dana untuk acara ini. Demikian juga kakekmu, uamu, bibimu, pamanmu, ponakan-ponakan hadir pada acara yang sangat penting ini. Bahkan Bapak Wakil Bupati datang, anggota DPRD datang, Menteri Agama juga hadir, diwakili oleh KUA. Kenapa? Karena ini adalah acara yang sangat penting dalam kehidupan kalian. Banyak hikmah, implikasi, konsekuensi dari nikah. Tapi dalam waktu yang pendek ini saya sampaikan 3 hal. Pertama, dengan nikah kalian ibadah, menegaskan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Semua nabi termasuk Nabi Isa menikah. Dan dengan menikah kalian memasukkan diri sebagai anggota Nabi Muhammad. Maka nanti di padang mahsyar kalian boleh berbaris bersama pengikut Nabi Muhammad. Nikah adalah sunat. Siapa yang tidak mengikuti sunatku maka itu adalah bukan bagian dari aku. Demikian kata Rasul. Yang kedua, Ibnu dan Zian, nikah itu adalah pintu pembuka untuk sampai kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Tanyakan kepada kedua orang tuamu, kepada gurumu, secantik-cantiknya Zian, semandiri-mandiri Zian, tidak pernah akan sampai kepada kebahagiaan tanpa pasangan hidup kalian yang syah. Wa khalaqa kulla syai'in zaujain. Aku ciptakan semua yang ada di bumi ini berpasangan. Tanpa berpasangan maka tidak bisa kita sampai kepada kebahagiaan. Demikian juga Ibnu, sekaya-kayanya nanti, segagah-gagahnya nanti, sepopuler-populernya nanti Ibnu tidak akan sampai kepada kebahagiaan tanpa ada pasangan yang syah, yakni istri melalui pernikahan ini. Yang kedua, Zian dan Ibnu, nikah ini, yang ketiga, nikah ini juga adalah sebagai serah terima perwalian. Maka setelah nikah itu, hina tidaknya Zian, pintar tidaknya Zian, bahagia tidaknya Zian, bukan lagi ditentukan ayahnya, kawan saya Pak Asep Sukandar, tapi ditentukan oleh sang suami. Inilah 3 hikmah utama nikah. 1, menegaskan sebagai bagian dari umat Nabi. Yang kedua, pintu menghadapi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga adalah proses serah terima. Dan saya yakin Ibnu sudah siap. Ibnu dan Zian, Allah luar biasa menawarkan dalam Al-Quran ada 2 tipe rumah tangga. Yang pertama disebutkan adalah ala safa jurfin harin fanharu biha, yakni rumah tangga digambarkan seperti rumah di pinggir lembah, di pinggir jurang, di atas tanah yang labil.
Maka jika ada hujan sedikit, ada badai sedikit, ada ujian sedikit, hancur itu rumah. Kenapa? Karena di atas tanah yang labil, di pinggir jurang, fanharu biha. Dia cepat hancur, itu rumah tangga yang pertama. Yang kedua adalah rumah tangga digambarkan oleh Allah, dilaksanakan oleh Rasul. Inilah rumah tangga yang harus kalian bina, yakni asasa bunyanahu ala taqwa, yakni rumah tangga yang dibangun atas dasar ketakwaan. Inilah Ibnu dan Zian harus memilih rumah tangga takwa. Suami bertakwa, anak bertakwa, istri bertakwa. Maka Allah memberikan janji yang luar biasa kepada orang yang takwa. Wa man yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang rumah tangganya takwa, dimudahkan segala urusan. Kemudahan urusan bukan harta, bukan karena jabatan, tapi karena takwa. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku berikan solusi dari tiap masalah. Banyak pejabat, banyak orang kaya yang tidak punya solusi, bukan karena harta dan jabatan, tapi karena takwa solusi itu. Dan yang bertakwa itu Allah mengatakan yarzukhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang rumah tangganya takwa, aku mudahkan rizki kalian, bahkan dari arah yang tidak terduga. Dan ujungnya, faulaika humul muflihun. Mereka yang akan bahagia dunia dan akhirat. Kenapa? Karena rumah tangganya takwa. Ada 3 amalan utama orang takwa. Yang pertama adalah amanu, beriman. Maka Ibnu dan Zian, kalian nanti akan sibuk. Terus jangan lupa menuntut ilmu, memantapkan iman kalian. Waktu bujang, waktu gadis kalian banyak godaan. Sudah nikah akan lebih banyak godaan lagi. Iman itu disebutkan dalam Al-Quran seperti akar bagi sebatang pohon. Jika akarnya tidak kuat, ijtusat min fauqil ardi malaha min qaror. Dia habis jatuh pohonnya, terkapar di atas tanah. Kenapa? Karena imannya tidak kuat. Maka seluruh rumah tangga kalian harus terus memperkuat iman kalian. Kenapa? Karena godaan sudah nikah lebih kuat dibandingkan ketika masa bujangan. Yang kedua, rumah tangga takwa itu dibina oleh amal soleh. Ibnu ingat, apa amal soleh yang utama sebagai suami? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, memberikan bimbingan, memberikan pengayoman, memberikan pelatihan, memberikan perlindungan, memberikan arah kepada kehidupan ini. Siapa? Engkau suami sebagai imam. Itu adalah nafkah batin. Dan nafkah lahirnya, wabima anfaku min amwalihim. Ibnu harus menafkahi batinnya dengan harta yang Ibnu usahakan sendiri. Jika Ibnu sudah melaksanakan 2 amal utama tadi, maka kata Rasul, jika seorang manusia boleh bersujud, sujudlah seorang istri kepada suami yang telah melaksanakan 2 fungsi utama tadi. Adapun untuk istri, Zian, ada beberapa nasihat Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama, fassolihatu al-qonitatu. Istri yang soleh itu adalah yang qonitah. Apa yang qonitah? Yang patuh kepada suami. Maka Zian nanti setelah jadi istri Ibnu, tidak ada kuliah, tidak ada sekolah, tidak ada arisan, tidak ada jalan-jalan tanpa izin suami. Bahkan tidak ada kunjungan ke orang tuamu, bahkan tidak ada saum sunnah tanpa izin suami. Istri yang soleh adalah al-qonitatu, yang patuh kepada suami. Yang kedua adalah al-hafizatu lil ghaibi, yakni yang menjaga nama baik suami, nama baik keluarga. Perselingkuhan adalah salah untuk semua, tapi wanita selingkuh lebih salah lagi. Nafkah diamanatkan kepada suami, tapi menjaga nama baik suami, menjaga nama baik keluarga diamanatkan kepada istri. Kenapa? Karena istri Allah mengatakan, Rasul mengatakan, aku beri rasa malu. Dan yang ketiga Zian, ya, amal utama istri yang ketiga adalah al-jannatu tahta aqdamil ummahat.
sesibuk-sibuk Zian nanti harus tetap memberikan perhatian kepada pendidikan anak-anakmu. Nah, jika Zian sudah melaksanakan 3 tugas utama ini, maka kata Rasulullah, inilah perhiasan terbaik di dunia. Siapa itu? Yani istri yang soleh. Selain amal-amal khusus sebagai suami dan istri, saya titipkan amal umum. Apa itu? 1, sholat. Hati-hati sholat. Orang tidak sholat seperti pilot terbang di angkasa. Dia tidak pernah komunikasi dengan menaranya. Jika ada masalah, susah untuk ditemukan. Sholat adalah silaturahmi kepada Allah. Yang kedua adalah baik kepada kedua orang tua. Orang tuamu bertambah, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ya, murka Allah berada pada murka orang tua. Terus tambahkan ihsan kalian kepada orang tua. Yang ketiga, amal umum yang saya titipkan adalah menuntut ilmu. Zian tidak menuntut ilmu, Ibnu tidak menuntut ilmu, maka kalian nanti akan kalah dalam persaingan. Itu 3 amal utama sebagai suami, istri, dan juga sebagai orang muslim. Jadi keluarga takwa itu 1 ada iman, yang kedua ada amal soleh yang tadi, yang ketiga adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling mengingatkan agar tetap dalam keadaan benar dan dalam keadaan sabar. Bisa jadi Ibnu sekarang ini hebat imannya, hebat ibadahnya, pangkatnya naik, hartanya naik, bisa jadi belok. Maka tugas Zian untuk mengingatkannya. Bisa jadi pada awal-awal nikah, Zian sabar, Zian hemat. Tapi setelah keluarganya panjang, bisa jadi Zian tidak sabar lagi. Maka tugas suami untuk mengingatkannya. Inilah 3 utama keluarga takwa, iman, amal soleh, dan saling mengingatkan. Jika kalian telah membangun keluarga takwa, suami takwa, istri takwa, anak takwa, maka insya Allah kalian akan mencapai sakinah, mawaddah, warohmah. Semua tujuan orang berkeluarga ingin samawa, tapi lupa tidak ada samawa tanpa takwa. Karena takwalah yang akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia, kebahagiaan di akhirat. Dimudahkan urusan kalian, diberikan solusi tiap masalah kalian, berikan rizki bahkan dari arah yang tidak terduga, kemudian diberikan anak-anak yang soleh. Kami semua yang hadir di sini mendoakan kalian agar kalian memilih keluarga takwa seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.